Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazila Hafizah dan teman saya Laila Arumsari akan mempresentasikan hasil mini skripsi kami yang berjudul Analisis Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Melek Aksara terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2024. Kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah dan tujuan, tinjauan pustaka, landasan teori, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Yang pertama, latar belakang. Indonesia mengalami peningkatan IPM dari tahun ke tahun, namun masih tertinggal dengan banyak negara. Salah satu faktor utama ketimpangan ini adalah sektor pendidikan, terutama pada partisipasi sekolah dan angka melek aksara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kedua indikator tersebut berkontribusi terhadap peningkatan IPM di Indonesia tahun 2024. Menurut UNDP, IPM Indonesia menunjukkan angka 0,728 pada tahun 2023, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-113 dari 193 negara. Meskipun peningkatan ini menunjukkan kemajuan, peringkat tersebut masih jauh dari negara-negara dengan IPM tertinggi. Kondisi ini mengidentifikasikan adanya kesenjangan yang signifikan dalam kualitas pembangunan manusia secara global. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian ini dengan menyoroti salah satu dimensi utama IPM, yakni pendidikan. Salah satu indikator utama dalam dimensi pendidikan adalah partisipasi sekolah dan angka melek aksara. Dengan menganalisis pengaruh kedua indikator tersebut, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan dasar kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Penelitian ini fokus pada dua rumusan utama, yaitu apakah APS dan AMA mempengaruhi IPM secara parsial maupun secara bersama-sama. Dilihat bahwa penelitian ini merumuskan dan menganalisis bagaimana komponen sektor pendidikan yang diwakili oleh indikator angka partisipasi sekolah dan angka melek aksara memberikan pengaruh terhadap pencapaian dan peningkatan indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2024. Tujuan kami untuk menguji secara kuantitatif pengaruh dua indikator ini terhadap IPM agar dapat memberikan dasar yang empiris dalam merancang kebijakan peningkatan kualitas manusia. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, kami membahas tiga konsep utama. Pertama, indeks pembangunan manusia. Yang kedua, angka partisipasi sekolah. Dan yang ketiga, angka melek aksara. Indeks pembangunan manusia adalah indeks ukuran pencapaian pembangunan sosial ekonomi negara dari pencapaian bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan real yang disesuaikan. Yang kedua, angka partisipasi sekolah adalah proporsi atau persentase dari jumlah siswa pada kelompok usia tertentu yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan dibandingkan dengan total jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sama. Yang ketiga, angka melek aksara. Angka melek aksara merupakan indikator yang menunjukkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf Latin, Arab, dan jenis huruf lainnya. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teori pada penelitian ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, landasan teori indeks pembangunan manusia. Menurut Todorov and Smith tahun 2020, IPM mencerminkan capaian pembangunan sosial ekonomi suatu negara yang dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan pendapatan real yang disesuaikan. Yang kedua, landasan teori angka partisipasi sekolah. Landasan teori yang mendasari angka partisipasi sekolah adalah teori human capital oleh Gary Becker dan Theodore Wiesel. Teori ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia. Dengan peningkatan pendidikan, seseorang memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang mendorong produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan yang lebih baik. Yang ketiga, landasan teori angka melek aksara. Landasan teori angka melek aksara mengacu pada teori literasi modern dan capability approach oleh Amartya Sen.
Teori ini menekankan bahwa literasi bukan sekedar kemampuan teknis, tetapi juga alat pemberdayaan individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang sangat bervariasi. Ada yang menyatakan APS dan AMA itu berpengaruh terhadap IPM, ada pula yang menyebutkan pengaruh tidak signifikan secara parsial. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan bukti terbaru dengan data tahun 2024 agar hasilnya lebih relevan dengan kondisi saat ini. Penelitian terdahulu yang kami gunakan yaitu Jessica Ramadhani Tonga dan kawan-kawan tahun 2024 yang berjudul Pengaruh Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah terhadap Jumlah Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 sampai 2023. Yang kedua, penelitian terdahulu oleh Mahardika Hanifah tahun 2019 dengan judul Analisis Pengaruh Angka Partisipasi Sekolah, Pertumbuhan Ekonomi, Rasio Gini, dan Penghimpunan Dana ZIS terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2012 sampai 2016. Yang terakhir, penelitian oleh Ridwan Maulana dan Prasetyo Aribowo tahun 2013 yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Bisa kita lihat pada gambar bahwa penelitian ini dilakukan untuk menganalisa pengaruh indikator pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia. Pada penelitian ini, fokus diarahkan secara khusus pada dimensi pendidikan yang dianalisis melalui dua variabel bebas yaitu angka partisipasi sekolah atau APS dan juga angka melek aksara atau AMA. Adapun penjabaran dari masing-masing komponen dalam kerangka pemikiran ini ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. IPM ini adalah variabel terikat pada penelitian ini. IPM ini mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan juga standar hidup layak. Selanjutnya pada dimensi pendidikan. Dimensi ini dipilih sebagai fokus karena merupakan aspek dasar dalam pembangunan manusia yang mengukur kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, dua variabel pendidikan dipertimbangkan sebagai variabel bebas. Yang pertama itu ada angka partisipasi sekolah dan yang kedua ada angka melek aksara. Meskipun IPM juga ditentukan oleh faktor kesehatan dan juga standar hidup layak, kedua aspek ini tidak dianalisis langsung dalam penelitian ini. Namun, keduanya tetap ditampilkan dalam kerangka pemikiran sebagai bagian dari struktur IPM secara keseluruhan untuk menunjukkan bahwa IPM ini bersifat multidimensional. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan menguji seberapa besar kontribusi APS dan AMA terhadap perbedaan capaian IPM antar provinsi di Indonesia pada tahun 2024. Materi selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Berdasarkan dari rumusan masalah dan juga kerangka pemikiran sebelumnya, hipotesis ini dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada hipotesis alternatif atau HA. Yang pertama ada pengaruh positif dan signifikan antara APS terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia pada tahun 2024. Yang kedua itu ada pengaruh positif dan signifikan antara AMA terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2024. Dan yang terakhir itu APS dan juga AMA ini secara bersama-sama mempengaruhi IPM di Indonesia. Selanjutnya itu ada hipotesis nol atau HO-nya. Yang pertama, tidak ada pengaruh signifikan antara APS terhadap IPM di Indonesia pada tahun 2024. Yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan antara AMA dan IPM di Indonesia pada tahun 2024. Dan yang terakhir itu, APS dan juga AMA secara bersama-sama tidak mempengaruhi IPM di Indonesia pada tahun 2024. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Data sekunder ini dipilih karena memberikan akses lebih luas dan efisien terhadap informasi yang dikumpulkan dan diproses oleh lembaga resmi. Data yang dianalisis merupakan data cross-section yang mencakup 38 provinsi di Indonesia. Selanjutnya ada metode analisis data.
Metode yang akan kita pakai untuk menganalisis data ini adalah metode regresi linear berganda. Metode ini dipakai untuk menganalisis pengaruh variabel bebas yang terdiri atas angka partisipasi sekolah dan juga angka melek aksara terhadap variabel terikatnya, yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Estimasinya dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik, yaitu EViews dan juga Excel. Materi selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Pada slide ini, kita akan membahas secara komprehensif arti statistik yang diperoleh dan keterkaitannya dengan kerangka teori, di mana kita akan melakukan 3 uji. Yang pertama itu ada uji asumsi klasik, yang kedua ada uji hipotesis, yang terakhir itu ada uji estimasi sebagai hasil penelitiannya. Next slide. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang akan kita lakukan adalah uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan juga otokorelasi. Di mana pada uji yang kita lakukan, uji normalitas ini memenuhi asumsi klasik, multikolinearitas memenuhi asumsi klasik, heteroskedastisitas juga memenuhi asumsi klasik, sedangkan otokorelasi tidak memenuhi. Berikut adalah rinciannya. Bisa kita lihat pada gambar bahwa nilai dari Jerquebera sebesar 1,458 dan probabilitasnya sebesar 0,48, ini lebih tinggi dari 0,05. Maka H0 yang menyatakan bahwa residu tersebar secara normal ini dapat kita terima, sehingga disimpulkan bahwa residunya mengikuti distribusi normal dan data memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya ada deteksi multikolinearitas. Deteksi multikolinearitas yang telah dilakukan menghasilkan nilai VIF sebesar 1,63. Karena nilai VIF semua variabel bebasnya lebih rendah dari 5, artinya tidak ada masalah multikolinearitas atau multikolinearitasnya rendah, sehingga data memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya ada deteksi heteroskedastisitas. Bisa kita lihat pada gambar bahwa hasil uji heteroskedastisitas yang telah dilakukan menghasilkan probabilitas chi-square sebesar 0,67, sehingga nilai probabilitasnya ada sekitar 0,5. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas di dalam model. Maka dari itu, model ini sudah memenuhi asumsi klasik. Yang terakhir ada deteksi otokorelasi. Karena kedua nilai probabilitasnya itu ada sebesar 0,01 dan juga 0,0169 lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang berarti terdapat otokorelasi dalam model regresi hingga leg kedua. Meskipun begitu, karena data yang dipakai pada penelitian ini adalah data cross-section, maka pengaruh otokorelasi dapat dianggap tidak terlalu relevan atau berdampak signifikan terhadap validitas model. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis dan interpretasinya. Yang pertama itu ada uji T, di mana secara parsial baik variabel APS ataupun variabel AMA ini berpengaruh signifikan terhadap IPM karena nilai T hitung lebih dari T tabelnya. Dengan demikian, perubahan pada masing-masing variabel secara individu memiliki kontribusi nyata dalam perubahan nilai IPM. Bisa kita lihat pada gambar ya hasilnya. Selanjutnya yaitu ada uji F, di mana pada gambar tersebut dapat kita lihat bahwa F hitungnya ini lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Jadi kesimpulannya adalah angka partisipasi sekolah dan juga angka melek aksara ini berpengaruh signifikan terhadap IPM secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas kesimpulan penelitian melalui hasil regresi atau hasil estimasinya. Yang pertama itu ada pengaruh APS terhadap IPM. Berdasarkan hasil estimasi regresi, dapat kita lihat bahwa variabel angka partisipasi sekolah atau APS-nya ini memiliki nilai konstanta sebanyak 0,228 dan juga nilai T statiknya sebesar 2,35. Serta nilai probabilitasnya itu sebesar 0,0242. Nah, karena nilai probabilitasnya tersebut lebih kecil dari 0,5 dan nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka dapat diambil kesimpulan bahwa APS ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada taraf signifikasi 5%.
Temuan ini selaras dengan teori human capital yang dicetuskan oleh Theodore Westcott yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan investasi terhadap sumber daya manusia. Pendidikan meningkatkan produktivitas individu dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks IPM, peningkatan angka partisipasi sekolah akan berdampak langsung pada dua indikator pendidikan, yaitu harapan lama sekolah dan juga rata-rata lama sekolah, yang secara otomatis akan meningkatkan skor dari IPM tersebut. Dengan demikian, hasil ini menguatkan bahwa APS ini merupakan komponen penting dalam mendukung pencapaian IPM yang lebih tinggi, khususnya dalam konteks pembangunan manusia di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas pengaruh angka melek aksara terhadap IPM, di mana dapat kita lihat dari hasil estimasi regresi bahwa variabel angka melek aksara atau AMA ini memiliki nilai koefisien sebesar 1,399 dengan nilai tes statistisnya sebesar 4,48 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,0001. Nah, karena nilai probabilitasnya ini lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya ini lebih besar dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa AMA ini berpengaruh positif dan juga signifikan juga terhadap IPM pada taraf signifikasi 5%. Koefisien ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% pada angka melek aksara diperkirakan akan meningkatkan nilai IPM sebesar 1,399. Dan begitupun selanjutnya. Hasil ini sejalan dengan teori pembangunan manusia dari Amartya Sen yang menekankan pentingnya kebebasan dan kemampuan seorang individu sebagai inti dari pembangunan. Melek aksara ini merupakan bentuk kemampuan dasar yang memungkinkan individu menjalani kehidupan secara produktif, bermakna, dan juga mandiri. Dalam konteks IPM, AMA secara tidak langsung berkontribusi terhadap indikator pendidikan maupun aspek-aspek lainnya seperti kesehatan dan standar hidup yang lebih baik. Karena masyarakat yang literatnya lebih mudah untuk mengakses informasi, layanan publik, serta memiliki peluang kerja yang lebih baik. Dapat disimpulkan, ketika pemerintah memiliki strategi yang menyasar peningkatan APS dan juga AMA secara berkelanjutan dan merata, diharapkan kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia ini meningkat secara signifikan yang pada akhirnya akan mendorong percepatan pembangunan nasional yang inklusif dan juga berkelanjutan. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait dengan mini skripsi yang sudah kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.